Let's ask together, asking for Tisarana and Pancasila, the precept. Okasa ahang bante samsara wata dukhato mocana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara wata dukhato mojana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara wata dukhato mocana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante Yamahang vadami dang vadita. ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, Sarana-gamanam tatiyampi sangham saranam gacchami. Sarana-gamanam paribhunam Ama bhante anati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adina dana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesu micacara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya majapamadatthana
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ Abhamadena Sambadita อาหาพันเต สาธุสาธุสาธุ Today on July 25, 2021, I am going to continue the subject of last month Dhamma talk on the special qualities of Sotapatti Mega based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. Hari ini, tanggal 25 Juli tahun 2021, Sayadaw akan meneruskan topik bulan lalu, Dhammadesana bulan lalu, mengenai kualitas spesial dari Sotapatti Magga berdasarkan tulisan yang ditulis oleh Yang Mulia Mahasi Sayadaw. On this occasion, I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Di dalam kesempatan ini pula, Sayadaw juga berkeinginan untuk membagi kepada Anda semua 3 hal yang khusus yang patut dicatat dari Mahasi Sayadaw yang Sayadaw pertimbangkan akan memberikan manfaat bagi latihan Anda semua. Number 1, the suffering of previous existences cannot be removed. One can only end the suffering of future existences. If one does not eradicate the suffering of future existences with the noble path, there will be no end. Yang pertama, penderitaan di kehidupan-kehidupan sebelumnya tidak akan dapat dihapus. Ia hanya mampu menghapus penderitaan-penderitaan di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Jika seseorang tidak menghapus penderitaan-penderitaan di kehidupan-kehidupan yang akan datang dengan jalan mulia Purwas 8, maka penderitaan-penderitaan tersebut tidak akan pernah berakhir. Number 2, the minds of beings mostly take delight in unwholesome deeds. If there are a lot of unwholesome deeds, one will definitely have to be reborn mostly in the lower realms. Therefore, the commentaries, it is also said, Pamadasa hi nama jadaro abaya sagageha sadisa, which means for the heedless person, the 4 lower realms are similar to one's own home. Yang kedua, batin dari makhluk-makhluk sebagian besar menyukai atau menyenangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang buruk. Jika banyak perbuatan-perbuatan yang buruk dilakukan, maka ia pasti akan dilahirkan kembali sebagian besar di alam-alam tingkat rendah. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab komentar dikatakan sebagai berikut. Pamatasahi nama Cetaro apaya sakageha sadisa, yang artinya bagi mereka yang lalai, 4 alam tingkat rendah
dapat dikatakan sebagai rumahnya sendiri. Number 3, worldly possessions, despite being worth hundreds of thousands, can only be used in the present existence. One cannot bring them along to the next existence. The possessions of the noble ones, however, can be used for the entire duration of samsara. Yang ketiga, harta duniawi walaupun berharga ratusan ribu hanya dapat digunakan di dalam kehidupan ini. Ia tidak akan dapat membawa harta duniawi tersebut bersamanya di kehidupan selanjutnya. Sebaliknya, harta milik dari orang-orang yang mulia dapat digunakan selama lingkaran samsara. Based on the Bali Suttas and the commentaries, which factors are eradicated by Sotapanna Magga, and what are Sotapanna free from? According to the teachings in the Bali Suttas, it is extremely clear. Tini Sayojanani Bahiyandi Sagaya Deti Ujikecha Silabada Brahma So, which means that Sotapannas are free from the three factors of the wrong view of self, Sagaya Deti, skeptical doubt, Ujikecha, and belief in wrong practices, Silabada Pramasa. Berdasarkan kitab-kitab Pali, Sutta Pali, dan kitab-kitab komentar, belenggu-belenggu apakah yang dapat dihapus dengan Sotapanna Magga dan belenggu-belenggu apakah para Sotapanna dapat terbebas darinya? Berdasarkan ajaran di dalam Sutta-Sutta Pali sangatlah jelas. Tini samyojanani pahiyanti sakaya ditti wicikicca silabata paramaso, yang artinya adalah para Sotapanna bebas dari ketiga belenggu, yaitu pandangan salah terhadap diri atau sakaya ditti, keraguan-raguan atau wicikicca, dan kepercayaan terhadap latihan-latihan yang salah atau silabata paramasa. In the commentaries, it is further stated that Sotapannas are also free from the factor of Asa, envy of others who are superior to oneself, and Macharia, stinginess, not wanting to share one's possessions with others. Di dalam kitab-kitab komentar lebih lanjut mengatakan, para Sotapanna juga terbebas dari belenggu-belenggu Isa atau rasa iri terhadap orang lain yang lebih unggul dari dirinya, dan Macharia atau kekikiran, tidak berkeinginan untuk membagi kepunyaannya dengan yang lain. To summarize and brief, Sotapanna Magga eradicates the three factors of Sakaya Ditti, Vijigicca, and Silabada Pramasa, along with the Kval, Lova, Dosa, and Moha.
that can cause one to be reborn in the four lower realms. According to the explanation in the commentaries, it also eradicates the two factors of Isa and Macharia. It was regarding this that the verse was written, Sotapati Mega breaks up and eradicates the mix of defilements that could not be removed before. Untuk menyimpulkan secara singkat, Sotapati Magga menghapuskan 3 belenggu dari Sakayaditi, Wicikicca, dan Silabata Paramasa. Bersamaan dengan itu, ia juga menghancurkan loba, dosa, dan moha yang kasar, yang dapat menyebabkan seseorang untuk dilahirkan di 4 alam tingkat rendah. Berdasarkan penjelasan dari kitab-kitab komentar, Sotapati Magga juga menghapuskan 2 belenggu dari Isa dan Macharia. Berdasarkan dari bait yang tertulis, dikatakan bahwa Sotapati Magga menghancurkan dan menghapuskan kumpulan-kumpulan dari kekotoran-kekotoran batin yang tidak dapat dihilangkan sebelumnya. In the progress of insight taught by Mahasi Sayadaw, which factors are eradicated by Sotapati Magga, the commentaries explain that envy, Isa, and avarice or stinginess, Macharia, have been removed by Sotapati Magga. Therefore, in the progress of insight taught by Mahasi Sayadaw, he explains that Sotapati Magga eradicates all the 5 factors of number one, wrong view, Sakayaditi. Number 2, skeptical doubt, Wicikicca. Number 3, belief in wrong practices, Silabata Paramasa. Number 4, envy, Isa. Number 5, avarice or stinginess, Macharia. Di dalam perkembangan pandangan terang yang diajarkan oleh Mahasi Sayadaw, belenggu-belenggu apakah yang telah dihapuskan oleh Sotapati Magga? Di dalam kitab komentar dijelaskan bahwa keiri hatian Isa dan ketamakan atau kekikiran Macharia telah dihapus oleh Sotapati Magga. Oleh karena itulah di dalam perkembangan pandangan terang yang diajarkan oleh Mahasi Sayadaw, Sayadaw menjelaskan bahwa Sotapati Magga menghapuskan 5 macam belenggu. Yang pertama adalah pandangan salah atau Sakayaditi. Yang kedua adalah keraguan-raguan atau Wicikicca. Yang ketiga adalah kepercayaan terhadap latihan-latihan yang salah. Percaya dalam latihan-latihan yang salah. Silabata Paramasa. Yang keempat adalah iri hati atau Isa. Dan yang kelima adalah ketamakan atau kekikiran Macharia. What is taught in Anguttara Nikaya, Sakinipada, Koda Payala? How do commentaries explain it? However, in the Pali Suttas taught by the Buddha, it is said that only Tini, Sayojanani, Bahiyandi, 3 factors of Sakayaditi, Wicikicca, and Silabata Paramasa are eradicated. Also, in
the Anguttara Nikaya, second Nibbana, Korabiyala, it is taught that Dvime Bhikkhave Dhamma Sikasa Bhikkhuno Parihanaya Samvadanti Kadame Dve Godoja Ubanahoja Mekhoja Palasoja Isaja Machariyanja Mayaja Satiyanja. Apa yang diajarkan di dalam Anguttara Nikaya Nipata kedua, Koda Peala, dan bagaimana kitab komentar menjelaskannya. Namun di dalam sutta-sutta Pali yang diajarkan oleh Sang Buddha dikatakan hanya mengatakan Tini Samyojanani Pahiyanti, 3 macam belenggu, yaitu Sakaya Ditti, Wicikicca, dan Silabbata Paramasa telah terhapus. Di dalam Anguttara ini juga, Anguttara Nikaya Nipata kedua, Koda Peala ini juga mengajarkan bahwa Dveme Bhikkhave Dhamma Sekesa Bhikkhuno Parihanaya Samvadanti Katame Dve Kodoca Upanahoca Makoca Palasoca Isaca Macariyanca Mayaca Sateyanca. Amongst these dhammas are 2. They cause the decline of a person who is practicing the training. What are the 2? Anger and enmity are 1 pair. Ingratitude and rivalry competing with superior people are 1 pair. Envy and stinginess are 1 pair. Hiding one's faults and hypocrisy are 1 pair. Bhikkhu adalah 2 dhamma. 2 dhamma ini menyebabkan kemunduran dari seseorang yang berlatih di dalam latihan. Apakah kedua hal tersebut? Kemarahan dan kebencian adalah 1 pasangan. Rasa tidak berterima kasih dan bersaing dengan mereka yang lebih unggul daripada dirinya adalah 1 pasangan. Keiri hatian dan kekikiran adalah 1 pasangan. Menyembunyikan kesalahannya sendiri dan munafik adalah 1 pasangan. Here, the commentaries explain it as they cause the decline of the higher qualities that should have been gained by all the 7 types of Sikha people. First of all, they cause the decline of the worldly and enlightened being. Di sini, di dalam kitab komentar, dijelaskan sebagai berikut. Kedua dhamma tersebut menyebabkan penurunan dari kualitas-kualitas lebih tinggi yang seharusnya dicapai oleh ke-7 macam orang yang berlatih atau sekha. Pertama-tama, kedua dhamma ini menyebabkan penurunan dari mereka yang masih bersifat duniawi atau makhluk-makhluk yang belum tercerahkan. Sotapannas free from envy and stinginess, according to the Buddha's saying. If we examine the Buddha's teaching and the Bali commentary together, because Sotapannas are the second kind of person among
the 7 stickers people in training, then we may believe that if Sotapannas also help in being stinginess, then they can decline without attaining the special knowledges of higher paths and fruitions easily. Therefore, there is the saying that Sotapannas also are not yet free from envy and stinginess. Apakah para Sotapanna terbebas dari keiri hatian dan kekikiran berdasarkan dengan apa yang diajarkan atau dikatakan oleh Sang Buddha? Jika kita memeriksa kedua hal, apa yang Sang Buddha ajarkan dan kitab-kitab komentar bersama-sama, maka karena para Sotapanna adalah orang macam kedua di antara 7 macam orang yang masih berlatih atau seka, maka kita dapat percaya bahwa jika para Sotapanna juga memiliki keiri hatian dan kekikiran, maka mereka dapat mengalami penurunan tanpa mencapai pengetahuan khusus dari jalan dan buah yang lebih tinggi dengan mudah. Oleh karena itu, dikatakan bahwa para Sotapanna juga tidaklah bebas atau belumlah bebas dari keiri hatian dan kekikiran. Why is it said in the commentaries that Sotapadimagga removes these dhammas of ingratitude, mekha, competing with superior people, palasa, envy, isa, stinginess, macharia, hiding one's thoughts, maya, and hypocrisy, satya. However, it is difficult to determine for sure why among the 7 types of Sikha people, the 4 kinds of people who have attained Magga are also included. During the moment of attaining Magga, the prayers of wholesome dhammas such as anger and enmity, etc., cannot arise. It is also difficult to say that these kinds of people who have attained Magga will decline from the higher dhammas. In particular, people who have attained Arahata Magga are totally unable to decline to a lower state. The commentary also counts these 4 types of people who have attained Magga among the 7 types of Sikha people. Mengapa dikatakan di dalam kitab-kitab komentar bahwa Sotapadimagga menghapuskan dhamma-dhamma berikut? Rasa tidak tahu berterima kasih atau maka bersaing dengan mereka yang lebih unggul daripada dirinya, palasa, keiri hatian, isa, kekikiran, macharia, menyembunyikan kesalahannya sendiri, maya, dan kemunafikan, satya. Namun, sangatlah susah untuk memastikan dengan jelas. Mengapa demikian? Di antara 7 macam
orang-orang Seka tersebut. 4 macam dari orang-orang tersebut telah mencapai maga, juga termasuk di dalamnya. Selama saat pencapaian maga, pasangan dari dhamma yang tidak baik tersebut seperti kemarahan dan kebencian dan seterusnya tidak dapat muncul. Sulit untuk dikatakan bahwa orang-orang tersebut yang telah mencapai maga akan mengalami pemunduran dari pencapaian-pencapaian dhamma yang lebih tinggi. Khususnya orang-orang yang telah mencapai arahata maga sepenuhnya terbebas, tidak dapat mengalami kemunduran ke alam-alam yang lebih rendah. Di dalam kitab komentar juga menghitung memasukkan keempat macam orang-orang tersebut yang telah mencapai maga, mereka termasuk di dalam 7 macam seka, orang-orang seka. Furthermore, because ingratitude makes rivalry, competing with superior people, palasa, envy, asa, stinginess, macharia, hiding one's faults, maya, and hypocrisy, satya, are extremely inferior dhammas. It is not suitable for them to exist in the mind process of riyas, enlightened beings. Therefore, in the commentaries, it is said that Sotapatti Magga removes these dhammas of ingratitude, makha, rivalry, competing with superior people, palasa, envy, asa, stinginess, macharia, hiding one's faults, maya, and hypocrisy, satya. According to the explanation of these commentaries, we must believe that Sotapannas are free from all 6 of these unwholesome dhammas. If one is not yet free from them, then it is best to practice meditation until one is free from them. Lebih lanjut, karena rasa tidak tahu berterima kasih atau makha, bersaing dengan mereka yang lebih unggul daripada dirinya, palasa, keiri hatian, isa, kekikiran, macharia, menyembunyikan kesalahannya sendiri, maya, dan kemunafikan, satya, adalah dhamma yang sangatlah rendah. Dhamma yang sangat rendah ini tidaklah cocok untuk dapat muncul di dalam proses batin seorang Arya, mereka yang telah tercerahkan. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab komentar dikatakan bahwa Sotapatti Magga menghapuskan dhamma-dhamma tersebut, yaitu rasa tidak tahu berterima kasih atau makha, bersaing dengan mereka yang lebih unggul daripada dirinya, palasa, keiri hatian, isa, dan kekikiran, macharia, menyembunyikan kesalahannya sendiri, maya, serta kemunafikan, satya. Berdasarkan penjelasan dari kitab-kitab komentar tersebut, kita haruslah percaya bahwa para sotapanna telah terbebas dari ke-6 macam dhamma yang tidak baik tersebut. Jika seseorang belumlah bebas dari dhamma-dhamma yang tidak baik tersebut, maka adalah lebih baik bagi mereka untuk terus berlatih meditasi sampai dirinya terbebas dari dhamma-dhamma yang buruk, dhamma-dhamma yang tidak baik tersebut. How does the Visuddhimagga explain Sotapatti Magga? The explanation
given in the Visuddhimagga is Sotapatimagga also dries up the oceans of the endless of suffering of the rounds of rebirth. It is explained thus: Na kevala mewa na kevalang chesa mego lobakanda dinang nibijana mewa karoti abija ko anamadega sansara wada dukkha samudang society. If we explain this Pali sentence word by word, we can translate in this way. Continuing the explanation. Isa mego, this Sotapatimagga. Na karoti, does not perform. Nibijana mewa, merely the distraction. Kevalang lobakandadinam, of the mere mass of lobha, etc. Abhijja ko, in reality, society, it also causes the drying up, the ending. Anamadega sansara voda dukkha samudanja, of the fathomable ocean of the rounds of rebirth as well. Its meaning of this Pali sentence is, continuing the explanation, this Sotapatimagga does not perform merely the destruction of the mere mass of lobha, etc. In reality, it also causes the drying up, the ending of the fathomable ocean of the rounds of rebirth as well. Bagaimana Visuddhimagga menjelaskan mengenai Sotapatimagga? Penjelasan yang diberikan di dalam Visuddhimagga adalah Sotapatimagga juga mengeringkan lautan dari penderitaan yang tanpa akhir di dalam lingkaran-lingkaran kelahiran. Dijelaskan sebagai berikut. Nak kewalan cesa mego lobha khandha dinang nibijana mewa karoti apicca kho anamataka sangsara wattha dukkha samudang soseti. Jika kita menjelaskan kalimat Pali tersebut kata per kata, maka kita dapat menerjemahkannya dengan cara demikian. Melanjutkan penjelasan. Esa mago, Sotapatimagga ini, nak karoti, tidak melakukan, nibijana mewa, hanya penghancuran, kewalang lobha khandha dinang, hanya kumpulan lobha dan sebagainya. Apicca kho, di dalam kenyataannya, soseti, ini juga menyebabkan pengeringan, pengakhiran. Anamataka sangsara wattha dukkha samudang ca. Juga lautan yang tidak terkirakan dari lingkaran-lingkaran kelahiran. Yang artinya dari kata-kata kalimat Pali tersebut adalah melanjutkan penjelasan Sotapatimagga ini tidak hanya melakukan penghancuran dari lobha,
kumpulan-kumpulan loba dan sebagainya. Di dalam kenyataannya, Sotapatimaga ini juga menyebabkan pengeringan, pengakhiran dari lautan yang tak terkatakan, tak terkira dari lingkaran-lingkaran kelahiran juga. The phrase Anamadega is translated elsewhere as if one traces back the previous existence, says one by one, an unknowable beginning exists. The very beginning of existence cannot be fathomed. In this case, future existences are more important than the previous ones. Kata anamataka di tempat lain diterjemahkan sebagai berikut. Jika seseorang melacak kembali kelahiran-kelahiran sebelumnya satu demi satu, maka awal yang tidak kita ketahui ada. Permulaan awal yang kita tidak mengerti. Di dalam kasus ini, kehidupan-kehidupan yang akan datang lebih penting daripada kehidupan-kehidupan yang telah berlalu. Why future existences are more important than previous ones? The suffering of previous existences cannot be removed. One can only end the suffering of future existences if one does not eradicate the suffering of future existences with the noble path. There will be no end. Mengapa kehidupan-kehidupan yang akan datang lebih penting daripada kehidupan-kehidupan yang lampau? Penderitaan dari kehidupan-kehidupan yang lampau tidak dapat dihapus. Seseorang hanya dapat mengakhiri penderitaan di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Jika seseorang tidak menghapuskan penderitaan di kehidupan yang akan datang dengan jalan mulia Bruas 8, maka penderitaan tersebut tidak akan pernah berakhir. Because this suffering is extremely great, immeasurable, like the wonder in the ocean. It is explained by the analogy of the wonder in the ocean. If one counts this exactly, the suffering of the rounds of rebirth may be greater than the wonder in the ocean. Karena penderitaan ini sangatlah luar biasa, tak terhitung seperti air di lautan, yang dijelaskan dengan analogi air dalam lautan. Jika seseorang menghitung dengan tepat, penderitaan di lingkaran-lingkaran kelahiran ini mungkin lebih besar daripada air di lautan. Why was the analogy of the water in the ocean used to illustrate that the suffering of future existences? During current times, mathematics professors have estimated and calculated the amount of water in the ocean and have explained how many tons there are. Although we cannot say for sure if this is exactly correct, there will not be a great
discrepancy. If there is a great discrepancy, it will be about 2 times more than the estimated calculation. Mengapa analogi dari air yang ada di dalam lautan digunakan untuk menggambarkan penderitaan dari kehidupan-kehidupan yang akan datang? Mengapa demikian? Pada saat ini, profesor-profesor matematika telah mengestimasi dan mengkalkulasi jumlah air di dalam lautan dan telah menjelaskan berapa banyak ton adanya air tersebut. Walaupun kita tidak dapat mengatakan dengan jelas memastikan bahwa jumlah tersebut adalah benar, adalah tepat, tetapi perbedaannya tidaklah terlalu besar. Jika ada perbedaan yang besar, itu ada mungkin hanya 2 kali lebih banyak daripada jumlah yang telah dikalkulasi, yang telah diperhitungkan. If one has not yet attained Arya Magga, there will be no limit to one's suffering in samsara, the rounds of rebirth for countless war cycles. Therefore, it is clear that the suffering of samsara is greater than the water in the ocean. Jika seseorang belum mencapai Arya Magga, maka tidak akan ada batasan bagi orang tersebut untuk menderita di dalam samsara, lingkaran-lingkaran kelahiran, di dalam putaran dunia yang tak terbatas. Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa penderitaan di dalam samsara sangat lebih besar daripada air yang ada di dalam lautan. What kind of suffering can Sodapati Magga totally extinguish? Sodapati Magga can totally extinguish the suffering of rebirth in the lower realms, which is greater than the water in the ocean. It can also extinguish the sufferings of aging, disease, and death, etc., that will be experienced beyond 7 existences in the good realms of humans and devas, sukati. Among these 2 kinds of suffering, the suffering of rebirth in the lower realms may be greater. Penderitaan-penderitaan macam apakah Sotapati Magga dapat menghapuskan secara total? Sotapati Magga dapat menghapuskan secara total penderitaan dari kelahiran di alam-alam tingkat rendah yang lebih besar daripada jumlah air di dalam lautan. Sotapati Magga juga dapat menghapuskan penderitaan dari usia tua, penyakit, kematian, dan lain sebagainya yang akan dialami seseorang. Tidak lebih dari 7 kali kehidupan di alam-alam yang baik, di alam manusia dan dewa atau sugati. Di antara 2 macam penderitaan ini, penderitaan dilahirkan di alam-alam lebih rendah lebih besar. Why are the 4 lower realms said to be similar to one's own home? The minds of beings mostly take delight in unwholesome deeds. If there are a lot of unwholesome deeds, one will definitely
have to be reborn mostly in the lower realms. Therefore, in the commentaries, it is also said, Pamatasa hi nama jataro abaya saka kea sadisa. 4 alam tingkat rendah mengapa dikatakan sama dengan rumahnya sendiri? Mengapa demikian? Di dalam batin dari makhluk-makhluk, sebagian besar mereka menyukai, menyenangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang buruk. Jika banyak perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak baik dilakukan, maka ia akan dapat dipastikan untuk dilahirkan sebagian besar di alam-alam tingkat rendah. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab komentar juga dikatakan, Pamatasa hi nama cetaro apaya sakakeha sadisa. Pamatasa nama for the heedless person. Jadaro abaya, the 4 lower realms. Saka, Kea, Sadisa are similar to one or whole. For the heedless person, the 4 lower realms are similar to one or whole. Pamatasa nama untuk mereka yang lalai, Cetaro apaya, 4 alam tingkat rendah, Sakakeha sadisa, dapat dikatakan sama dengan rumahnya sendiri. Bagi mereka orang-orang yang lalai, 4 alam tingkat rendah dapat dikatakan sama dengan rumahnya sendiri. Where do people live? They live in their own homes. When they have to go somewhere else because of business, they have to live in another house for a short time. For the most part, they always have to live only in their own homes. Di manakah orang-orang tinggal? Mereka tinggal di rumahnya masing-masing. Ketika mereka harus pergi ke tempat lain karena bisnis, karena usaha, mereka harus tinggal di rumah yang lain untuk waktu yang singkat. Sebagian besar waktunya, mereka akan selalu tinggal di rumahnya masing-masing. Why is it said that Sotapadimaka dries up the stream of rebirths that have no conceivable ending? In this way, people who are heedless of doing wholesome deeds rarely live in the good realms. They almost always have to live in the lower realms. They almost always have to encounter the sufferings of the lower realms for the entire duration of samsara, as long as it lasts. Sotapadimaka also extinguishes the sufferings of rebirth in the lower realms that one will mostly have to encounter. Mengapa dikatakan bahwa Sotapadimaka mengeringkan aliran dari kelahiran yang tidak memiliki akhir? Dengan cara demikian, orang-orang yang lalai untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik
sangatlah jarang untuk hidup di alam-alam yang baik. Sebagian besar dari mereka selalu hidup di alam-alam tingkat rendah. Mereka sebagian besar selalu harus menemui penderitaan-penderitaan di alam-alam rendah selama kehidupan, selama lingkaran samsara terus ada. Sotapatimaga juga menghapuskan penderitaan dari kelahiran di alam-alam tingkat rendah, penderitaan-penderitaan yang akan dialami di saat itu. Among the sufferings that one will have to encounter from time to time in good existences, Sotapatimaga also extinguishes the sufferings that one will have to experience beyond 7 existences. A verse is given regarding this. Sotapatimaga dries up the stream of rebirths that have no conceivable ending. This means that it can dry up the stream of sansaric suffering that is as great as the water of the ocean, which has no limit. Di antara penderitaan-penderitaan yang akan dialami seseorang dari satu saat ke saat lain di dalam kehidupan yang baik, Sotapatimaga juga menghapuskan penderitaan-penderitaan yang akan dialami oleh mereka tidak lebih dari 7 kali kelahiran. Satu bait diberikan mengenai hal ini. Sotapatimaga mengeringkan aliran dari kelahiran, lingkaran kelahiran yang tidak memiliki akhir. Artinya, Sotapatimaga dapat mengeringkan aliran dari samsara, penderitaan samsara yang lebih besar dari air dalam lautan yang tidak memiliki batas. Why is it said that Sotapatimaga closes all the doors that lead to the 4 lower realms? Sabha abaya dwarani pidhati. Sotapatimaga closes all the doors that leads to the 4 lower realms, because Sotapatimaga eradicates all the mental defilements that can lead to rebirth in the 4 lower realms. It also closes the doors that lead to the lower realms. Although Lobha, Dosa, and Moha are not completely removed yet, a Sotapanna cannot perform any Ahusankama that can lead to rebirth in the lower realms. Mengapa dikatakan bahwa Sotapatimaga menutup semua pintu yang membawa ke 4 alam tingkat rendah? Sabha apaya dwarani pidhati. Sotapatimaga menutup semua pintu yang membawa ke 4 alam tingkat rendah. Karena Sotapatimaga menghapuskan semua kekotoran-kekotoran batin yang dapat membawa ke kelahiran di alam-alam 4 alam tingkat rendah. Sotapatimaga ini juga menutup pintu yang dapat membawa ke alam-alam rendah. Walaupun loba, dosa, dan moha belumlah sepenuhnya dihapus,
Seorang Sotapanna tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan buruk, kama yang buruk yang dapat membawa untuk dilahirkan di alam-alam lebih rendah. Because Sotapatimagga eradicates the mental defilements that lead to the lower realms. The wholesome karma performed in the past, in the previous existences, also can no longer give rise to rebirth in the lower realms. Karena Sotapatimagga menghapuskan kekotoran-kekotoran batin yang dapat membawa ke alam-alam rendah. Kama buruk yang telah dilakukan di saat lampau di kehidupan sebelumnya juga tidak lagi memberikan hasil untuk dilahirkan di alam-alam rendah. What we have been when a Sotapanna is reborn in human or Deva realms. Even in the human world, one's karma can no longer give rise to a poor, low-level existence. Only worthy, good human existences and good Deva existences will arise. After opening the path to the good realms, Sugati, it closes the doors to the lower realms. The path is given, Sotapatimagga closes the doors to the four lower realms. Apa yang akan terjadi ketika seorang Sotapanna dilahirkan di alam manusia atau alam dewa? Bahkan jika di alam manusia, kama seorang Sotapanna tidak akan lagi memberikan hasil sebagai orang yang miskin atau keberadaan di tingkatan yang rendah. Hanya kehidupan manusia yang baik, yang kaya, kehidupan dewa yang baik yang akan muncul. Setelah membuka jalan ke alam-alam yang baik, Sugati, Sotapanna menutup pintu-pintu ke alam-alam rendah. Sebuah bait diberikan, Sotapatimagga menutup pintu-pintu menuju 4 alam tingkat rendah. Why is it said that a Sotapanna who gains the possessions of the noble ones will never be poor? In addition, Karoti Sotapatimagga can bring Sadhanam Ariyadananam, the 7 possessions of the noble ones, Samukhi Bhavan, in front of one. This means Sotapatimagga can bring the 7 possessions of the noble ones in front of one. Mengapa dikatakan bahwa seorang Sotapanna yang memiliki harta milik dari mereka yang mulia tidak akan pernah menjadi miskin? Sebagai tambahan, Karoti Sotapatimagga dapat membawa Satanang Ariyadananang, 4 macam harta milik dari mereka yang mulia, Samukhi Bhawang, di depan matanya, yang artinya Sotapatimagga dapat membawa harta milik 7 macam harta milik orang yang mulia di depan matanya. In the world, if one readily finds the things that one wants in front of one, one is happy.
if one comes across the things that one will sell in time after buying, one is happy. In the forest, if the person who is picking leaves and looking for mushrooms finds the leaves and mushrooms that one wants, when he is happy. If the person who is looking for precious stones finds a valuable ruby or emerald, then he is happy. If one finds and gains for oneself the possessions of the noble ones, which are more worthy than these, then one is even happier. Di dunia, jika seseorang dengan segera menemukan apa yang diinginkannya di depan matanya, maka ia akan bahagia. Jika seseorang setelah membeli barang, kemudian ia menjualnya dan mendapatkan keuntungan dari barang tersebut, maka ia akan bahagia. Di hutan, jika seseorang yang memungut dedaunan dan mencari jamur-jamuran, menemukan dedaunan dan jamur-jamuran yang ia inginkan, maka ia akan bahagia. Jika seseorang yang mencari batu-batu berharga menemukan batu-batu berharga seperti batu delima, rubi, atau batu jamrud, emerald, maka ia akan bahagia. Jika seseorang mencari dan mendapatkan bagi dirinya sendiri harta milik dari orang-orang yang mulia, yang lebih berharga dari semua itu di atas, maka ia akan lebih bahagia. Why is this? Worldly possessions, despite being worth hundreds of thousands, can only be used in the present existence. One cannot bring them along to the next existence. The possessions of noble ones, however, can be used for the entire duration of samsara. They can also be brought along into future existences. Therefore, if one is fulfilled with the possessions of the noble ones, one will never be poor. One will also not be reborn into low-level existences. One will always be reborn in wealthy existences. So the Patimokkha can also cause one to gain in all the possessions of the noble ones that lead to lasting happiness. Mengapa demikian? Harta-harta duniawi, walaupun berharga ratusan ribu, hanya dapat digunakan di dalam kehidupan ini. Ia tidak dapat membawa harta-harta duniawi tersebut bersamanya ke kehidupan yang akan datang. Harta milik orang-orang yang mulia, sebaliknya, dapat digunakan selama durasi dari samsara. Harta milik orang mulia ini juga dapat dibawa bersamanya menuju kehidupan yang akan datang. Keberadaan di akan datang. Oleh karena itu, jika seseorang terpenuhi dengan harta milik orang mulia, maka ia tidak akan lagi menjadi miskin. Ia juga selalu tidak akan dilahirkan di alam-alam tingkat rendah. Ia akan selalu dilahirkan di alam-alam yang lebih kaya, yang lebih sejahtera. Sota Patimokkha
juga dapat menyebabkan seseorang untuk mencapai dan memiliki harta milik dari orang-orang yang mulia yang dapat membawanya ke kebahagiaan yang tanpa akhir. Due to the time constraint, I will stop the Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. Karena waktu yang terbatas, maka saya doakan menghentikan Dhamma Desana sampai di sini. Sebelum kita menutup Dhamma Desana ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kembali 3 hal yang sangat berharga yang patut dicatat dari Mahasi Sayadaw yang diberikan di awal. Number 1, the suffering of previous existences cannot be removed. One can only end the suffering of future existences. If one does not eradicate the suffering of future existences with the noble path, there will be no end. Yang pertama, penderitaan di kehidupan-kehidupan sebelumnya tidak dapat dihapus. Seseorang hanya akan mampu mengakhiri penderitaan di masa yang akan datang. Jika seseorang tidak menghapuskan penderitaan-penderitaan dari kehidupan-kehidupan di masa yang akan datang dengan jalan mulia beruas 8, maka penderitaan tersebut tidak akan pernah berakhir. Number 2, the minds of beings mostly take delight in unwholesome deeds. If there are a lot of unwholesome deeds, one will definitely have to be reborn mostly in the lower realms. Therefore, the commentaries, it is also said, Pamadasa hi nama jadaro abaya sagageha sadisa, which means for the heedless person, the 4 lower realms are similar to one's own home. Batin dari makhluk-makhluk sebagian besar menyukai, menyenangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk. Jika perbuatan-perbuatan buruk ini banyak dilakukan, maka ia akan dapat dipastikan untuk dilahirkan sebagian besar di alam-alam rendah. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab komentar dikatakan, Pamatasa hi nama Cataro apaya sakageha sadisa, yang artinya, bagi mereka yang lalai, 4 alam tingkat rendah dapat dikatakan seperti rumahnya sendiri. Number 3, worldly possessions, despite being worth hundreds of thousands, can only be used in the present existence. One cannot bring them along to the next existence. The possessions of the noble ones, however, can be used for the entire duration of samsara. Kepemilikan harta duniawi, walaupun berharga ratusan ribu, hanya dapat digunakan di kehidupan ini. Ia tidak dapat membawa harta duniawi tersebut bersamanya ke kehidupan yang akan datang.
Harta milik orang yang mulia, sebaliknya, dapat digunakan selama durasi dari samsara. May all of you be happy, healthy, free from all suffering and all diseases, and attain Nibbana very quickly. Semoga Anda semua berbahagia, sehat, bebas dari segala macam penderitaan dan penyakit, dan mencapai Nibbana dengan segera. Sadhu, sadhu, sadhu. After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dema sabe satta sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu.